Oke, selamat datang kembali lagi di channel ini. Gue sekarang akan membahas kemungkinan kembali gagalnya Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris dan Tottenham yang kemungkinan besar akan terdegradasi di musim ini. Tapi sebelum kita ke Liga Inggris, kita mungkin akan membahas liga-liga lainnya ya. Kita mulai dari Serie A. Kita bilang semakin menancapkan diri sebagai juara Liga Italia setelah meraih kemenangan 3-0 atas Cagliari dan menjauhkan jarak mereka dengan rival sekota mereka yaitu AC Milan dengan selisih 12 poin. Kemudian kita ke Liga Jerman. Bayern Munchen sudah mentasbihkan diri sebagai juara dari Bundesliga di matchday ke 30 setelah mereka mengalahkan Stuttgart dengan skor 4-2. Tapi yang menarik bukan di Bayern Munchen juara itu. Yang menarik adalah debut Union Berlin bersama pelatih wanita pertama di Liga 5 Liga Top Eropa, Marie-Louise Eta, yang berakhir dengan kekalahan di kandang sendiri atas Wolfsburg. Tapi kita perlu tahu ya, untuk Union Berlin ini statistiknya dia memenangi possession ball, lalu juga memenangi total shot, dan mungkin itu hanya unlucky, dan jadi sepertinya Union Berlin hanya menargetkan Marie-Louise untuk bertahan ya di Bundesliga, dan sepertinya itu akan mudah karena kalau kita lihat di Opta, peluang Union Berlin untuk terdegradasi mereka menaruh nilai 0,03% ya untuk degradasi, dan juga dengan nilai 1,87% untuk di zona playoff ya. Jadi tergantung petinggi dari Union Berlin apakah mereka mengharuskan kita untuk maju ke babak Eropa atau tidak. Kemudian kita ke Liga Prancis di mana Silang berhasil menang tipis ya atas Toulouse dan semakin mendekatkan diri memangkas poin sehingga tersisa 1 poin dengan Paris Saint-Germain yang di saat bersamaan mereka kalah ya oleh Lyon. Tapi Paris Saint-Germain masih memiliki tabungan 1 laga karena laga tunda mereka belum menghadapi Liverpool di Champions League, dan juga di Liga Spanyol akhir pekan ini mereka tidak bermain ya, digantikan dengan final Copa del Rey yang dimenangkan oleh Real Sociedad setelah mereka berhasil menahan imbang Madrid 2-2 di 120 menit dan kemudian menangi lewat adu penalti. Dan Liga Spanyol baru akan dimainkan di tengah pekan ini. Dan kemudian untuk yang menu utama dari video kali ini adalah di Premier League. Kita lihat dulu untuk pertandingan pertama, yaitu Tottenham yang ditahan 2-2 oleh Brighton, dan ini memperbesar peluang Tottenham untuk degradasi dari Premier League di musim ini ya, karena Opta juga sudah memberikan nilai kepada Tottenham untuk degradasi kita 56,16%, lebih dari setengah peluang untuk Tottenham degradasi. Dan walaupun di pertandingan selanjutnya mereka hanya akan
menghadapi Aston Villa ya, untuk klub yang besar, tapi kita lihat komando De Zerbi sepertinya tidak cukup untuk meloloskan Tottenham dari jurang degradasi. Lawan Tottenham selanjutnya itu ada Wolves yang sudah dipastikan degradasi, menyusul West Ham yang berhasil menahan imbang lawannya. Lalu ada Aston Villa yang bisa jadi pertarungan untuk Tottenham. Lalu ada Leeds yang juga masih berjuang untuk memperlebar jarak dengan zona degradasi, karena Leeds sendiri sekarang berada di posisi ke-15. Jadi mereka memiliki kepentingan untuk lolos dari jurang degradasi. Kemudian mereka juga masih akan menghadapi Everton dan juga Chelsea ya. Jadi sepertinya berat untuk Tottenham keluar dari zona degradasi. Sebenarnya Tottenham masih akan menghadapi Chelsea ya, tapi seperti yang tahu, Chelsea sepertinya akan ini dari 5 pertandingan, 4 pertandingan terakhir di Premier League mereka tidak mencetak gol. Mereka kalah dari Newcastle, Everton, dan juga 2 Manchester. Dan dengan hasil itu Chelsea semakin sulit ya untuk masuk ke top 5 atau zona Liga Champion, menyusul juga kemenangan Aston Villa atas Sunderland, dan juga kemenangan Liverpool atas Everton di Derby Merseyside. Jadi sepertinya 5 klub itu ya, dan Aston Villa juga sepertinya akan sulit untuk keluar dari top 5, dan sepertinya jadi peluang 6 klub Premier League di Eropa musim depan, di UEFA Champions League musim depan sepertinya akan sulit, karena Aston Villa juga menunjukkan progres yang positif dengan kemarin menang 4-3 atas Sunderland, sedangkan untuk Liverpool hanya meraih kemenangannya atas Everton, tapi mereka juga kalah di UEFA Champions League. Dan lalu kita ke pertandingan yang puncaknya, yaitu Arsenal yang kemungkinan yang dikalahkan oleh Manchester City dengan skor 2-1, dan apakah Manchester City dengan kemenangan itu akan meraih Liga Inggris? Sebenarnya belum tentu, tapi peluang itu besar banget. Sekitar di sini Opta hanya memberikan peluang Manchester City juara itu sekitar 27 ya, 27,03%. Tapi kalau menurut gue lebih ya, karena kemungkinan besar Arsenal masih akan menghadapi Atletico Madrid ya di Champions League di semifinal, dan juga Manchester City masih memiliki satu pertandingan tunda, yaitu menghadapi Crystal Palace, yang kemungkinan besar kalau mereka menang menghadapi Crystal Palace, poin mereka akan sama, dan kemungkinan dengan penyamaan poin yang disamakan oleh Manchester City, mental Arsenal akan goyah ya kemungkinan, dan mungkin bisa disalip oleh Manchester City di detik-detik akhir seperti yang terjadi di musim-musim sebelumnya, di mana mereka gagal juara di detik-detik akhir. Tetapi kalaupun Manchester City memiliki keunggulan satu pertandingan, tapi sepertinya Arsenal lebih diuntungkan ya, karena sisa lawan mereka
sepertinya tidak terlalu banyak yang memiliki kepentingan untuk mengejar sesuatu, baik itu posisi di zona Eropa maupun posisi di untuk berjuang dari zona degradasi ya. Sementara untuk Manchester City masih akan menghadapi klub-klub yang memiliki tujuan seperti itu. Seperti contohnya ada Manchester City masih akan menghadapi Burnley yang masih terus berjuang keluar dari zona degradasi. Lalu mereka akan menghadapi Everton, Brentford, Bournemouth yang masih akan bertarung untuk memperebutkan posisi di zona Eropa, lebih tepatnya mungkin di Europa League ya, karena Champions League sepertinya sudah dibook oleh kelima tim tadi. Lalu kemudian untuk Arsenal, mereka akan menghadapi Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace. Nah, untuk West Ham sama Burnley ini ya yang memiliki kepentingan untuk lolos dari jurang degradasi, dan juga Crystal Palace yang memiliki unggulan untuk bersaing di zona Eropa. Tapi Arsenal masih memiliki pertandingan di Champions League ya, menghadapi Atletico Madrid. Jadi sepertinya Arsenal akan kesulitan untuk mempertahankan gelar dari Manchester City, dan Manchester City hanya akan menghadapi semifinal dari FA Cup, menghadapi klub dari EFL Championship yaitu Southampton, dan mereka juga memiliki jumlah laga yang lebih banyak, sisa laga yang lebih banyak daripada Arsenal, sehingga mungkin saja mereka bisa menyalip Arsenal. Melihat tidak adanya kedalaman squad Arsenal yang mumpuni untuk bermain di UEFA Champions League maupun di Premier League ya, berbeda dengan Manchester City yang memiliki kedalaman squad yang cukup. Oke, sekian dulu untuk video yang singkat ya di kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.